Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gibran adalah seorang yang sangat baik, nampaknya juga adalah seorang pemuda yang polos, seorang pemuda yang random aja sama seperti kita-kita semua gitu. Tidak memiliki cukup kompetensi, tetapi karena juga tidak memiliki banyak ambisi, maka semuanya baik-baik saja. Semuanya tidak jadi masalah. Tetapi kemudian takdir berkata lain, dia diangkat menjadi pemimpin nomor 2 di Indonesia. Dia menjadi wakil presiden Indonesia dengan segala amanahnya, dengan segala tanggung jawabnya, dia harus memikul semuanya. Sebenarnya bukan gara-gara dia berkompeten, tetapi gara-gara dia adalah tali simpul yang mengikat kekuatan-kekuatan besar agar ada dalam satu kesatuan. Jadi dia bukan seorang yang hebat, dia bukan seorang yang menguasai, dia bukan seorang yang dominan, tetapi semua orang yang berkuasa dan dominan itu harus diikat dengan satu tali simpul yang namanya adalah Gibran Rakabuming Raka. Bahasa yang lebih menyakitkan itu adalah bahwa beliau itu adalah tumbal politik yang sejak diangkat sampai sekarang dia dibully, dicaci maki, dia mendapatkan amanah di luar kapasitasnya, dia benar-benar diintimidasi atas peran dan statusnya sampai sejauh ini. Tapi itu semua harus dilakukannya demi ayahnya, demi Prabowo Subianto, dan demi kesatuan bangsa Indonesia. Dia adalah jembatan, dia adalah tali pegangan, dan dia juga adalah stabilisator bagi status kekuasaan di Indonesia. Nah, tapi akhirnya Pak Gibran bisa beristirahat dengan tenang di Solo. Orang-orang yang dulu sangat memanfaatkannya sekarang mulai berpaling, mulai pergi darinya. Nama Gibran yang dulu santer menjadi pusat pembicaraan, sekarang sedikit demi sedikit luput dan menghilang dari wacana. Kenapa seperti itu? Kalau Baraya cek kemarin, partai-partai politik mulai berseru tentang pemilu tahun 2029. Dalam seruan-seruan mereka itu disebutkan pula bahwa Prabowo 2 periode, tetapi tidak ada satupun di antara partai-partai politik yang berteriak-teriak itu yang menyebut nama Gibran. Nama Gibran sekarang diabaikan, nama Gibran bahkan sekarang dihindarkan. Orang yang dulu sangat ngebet menjadikan Gibran sebagai orang yang ada di tampuk kekuasaan mendampingi dirinya, sekarang justru menganggap bahwa Gibran itu adalah beban. Kalau Baraya berpikir dengan kacamata seorang politikus, maka semuanya itu akan mudah dipahami. Coba Baraya bayangkan, dulu Gibran itu begitu dibutuhkan dan bisa dibilang dia adalah satu-satunya alasan kenapa Prabowo bisa terpilih dalam pemilu. Karena dia mampu menjadikan para pendukung Jokowi itu pindah ke Pak Prabowo. Tetapi sekarang Pak Prabowo sudah menjadi sedemikian kuat sampai tidak membutuhkan siapapun. Bayangkan saja, semua kekuatan militer itu adalah ada di dalam lingkaran terdalamnya. Semua partai-partai politik itu ada dalam koalisi besarnya. Semua pejabat-pejabat publik itu semuanya terikat dan tersandra bersama kepentingannya. Bahkan kaum oposisi satu demi satu menghilang, terjebak dalam jebakannya. Sekarang kita bisa melihat media-media banyak yang bungkam, oposisi satu demi satu menghilang, orang-orang yang vokal juga nampaknya tidak lagi mampu untuk bersuara dan sebagainya. Prabowo Subianto sudah sangat-sangat kuat. Dan karena itu, kalau nanti dia akan mengadakan pemilu lagi di tahun 2029, maka kalau tidak ada apa-apa lagi, sepertinya dia akan menang. Dan karena itu dia sekarang tidak lagi membutuhkan Gibran. Gibran sekarang tuh justru menjadi pihak yang menjadi beban karena bersamaan dengan hancurnya kredibilitas Jokowi dan kepercayaan masyarakat kepada ayahnya, Gibran itu terbawa-bawa arus bahwa dia memang tidak berkompeten, dia memang pendiam, dia memang aneh, dia memang bukan seorang negarawan, dia tidak pantas berjibaku dalam politik. Nah, wacana-wacana seperti inilah yang sekarang muncul dan mengurumuni namanya. Dulu kita tahu bahwa Gibran itu sulit untuk berbicara, tetapi kemudian ada tim yang memolesnya sedemikian sehingga dia bisa mengalahkan argumentasi dari seorang Mahfud MD.
Sejak dulu kita tuh mengetahui bahwa Gibran itu jarang baca dan tidak memiliki budaya baca di keluarganya. Tetapi pada waktu itu ada tim yang memoles sedemikian rupa yang menegaskan bahwa dia adalah representasi anak muda di Indonesia. Bahwa lihat, ini adalah contoh dari anak muda yang berprestasi. Usia belum 40 tahun tapi sudah menduduki jabatan paling strategis di Indonesia. Jadi betapapun kita mengenal Gibran dulu dan sekarang itu dalam kacamata yang sama, yaitu Gibran yang sederhana, Gibran yang pendiam, Gibran yang tidak ambisius, segala rupanya, tetapi dulu dia dipoles sedemikian rupa, menyihir kita, sampai akhirnya kita percaya bahwa dia layak untuk menjadi seorang negarawan besar di Indonesia. Tapi sekarang tidak ada lagi yang memoles itu. Sekarang kita melihatnya sebagai seorang pemuda random, sama seperti kita, sama seperti kebanyakan orang di Indonesia, yang tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa ayahnya. Dan karena itulah dia dijauhkan dari pasar bursa. Dulu posisi Gibran itu adalah Pak Prabowo Subianto ingin berkuasa. Dia sangat berambisi untuk jadi presiden, tapi gagal terus. Sedangkan Pak Jokowi, dia harus mengamankan peristiwa-peristiwa masa lalunya agar tidak diusik lagi. Nah, karena itu Jokowi harus menitipkan putranya kepada presiden selanjutnya. Dan presiden ini hanya akan bisa jadi presiden dengan keberadaan Gibran. Itu posisinya begitu. Tapi dulu, sekarang tidak. Makanya sekarang partai-partai politik sudah mulai berusaha menjilat. Ada yang mendukung Prabowo dengan wakilnya adalah KDM. Ada yang mendukung Prabowo, wakilnya adalah Agus Harimurti. Ada yang mendukung Prabowo, wakilnya adalah Purbaya. Begitu banyaknya, termasuk bahkan Puan Maharani pun masuk ke dalam kandidat itu. Tetapi Gibran disebutnya di paling bawah atau sama sekali tidak masuk ke dalam bursa. Itu realitasnya, dan itulah kekejaman politik, Baraya. Jadi satu-satunya orang yang masih berteriak lantang bahwa Gibran Prabowo 2 periode itu hanya ayahnya sendiri. Selain itu tidak ada lagi. Dan itulah alasan kenapa sang ayah itu begitu bertekad, begitu kuat-kuat, mati-matian untuk memiliki dan membesarkan sebuah partai politik, karena masa depan sepertinya terancam untuk Gibran. Tapi ya, sepertinya Gibran sendiri akan menikmati masa pensiunnya, dia harus beristirahat. Karena begini Baraya, politik itu seperti musim di Australia. Dia tidak pernah setia pada satu bunga. Jadi ketika kemenangan telah diraih, ketika kursi-kursi empuk telah diisi, dan pintu-pintu kekuasaan telah tertutup rapat, ya sudah, siapapun yang mungkin akan menjagal kekuasaan, dia akan disingkirkan sejak awal. Gibran disingkirkan sejak awal, dia tidak diajak dalam rapat-rapat, dia mungkin sudah dikeluarkan dari grup WA, bukan secara harfiah seperti itu, tetapi diskusi-diskusi besar, obrolan-obrolan besar, kita tidak lagi melihat Gibran ada di sana. Dan kita mengetahui itu dengan jelas. Dan kalau saya punya kesempatan untuk berbicara kepada Pak Gibran, jangan kecewa. Maksud saya adalah, sebenarnya kebanyakan wakil presiden di Indonesia memang dipajang sebagai pajangan politik, bukan sebagai penentu kebijakan. Banyak sekali politikus-politikus di Indonesia yang ketika ingin menjadi presiden, dia harus berpasangan dengan seseorang yang sangat populer, seseorang yang punya bargaining, seseorang yang punya kekuatan massa yang sangat besar. Jadi wakil presiden tidak ditempatkan sebagai ban serepnya bagi presiden, tapi ditempatkan sebagai anak tangga agar presiden yang dimaksud itu bisa naik ke pucuk pimpinan. Kita melihat dulu itu ada seorang wakil presiden namanya Pak Ma'ruf Amin. Kenapa dia dipilih sebagai wakil presiden? Ya karena dia punya basis massa yang sangat besar yang bisa digunakan oleh sang presiden untuk meraih kekuasaan. Kemudian kita juga melihat di masa lampau itu ada seseorang yang namanya Yusuf Kala. Beliau punya massa yang sangat besar dan logistik juga yang sangat besar, dia dimanfaatkan sebagai wakil presiden. Lagi-lagi wakil presiden itu adalah jabatan anak tangga untuk mendudukan presiden kepada singgasana yang sesungguhnya. Dari sinilah kita memahami Baraya bahwa politik itu kejam, sekejam itu. Bahkan ada yang mengatakan
orang yang baik biasanya bukan politisi yang baik, dan politisi yang baik biasanya memang bukan orang yang baik. Kalau Baraya mau masuk ke dunia politik, Baraya tidak bisa menjadi orang baik yang culun. Baraya harus menjadi seorang oportunis yang bisa mencari kesempatan dan menghalalkan segala cara. Kalau Baraya mau jadi politikus, Baraya harus punya modal pernah curang dan terbiasa untuk itu, serta bermuka tebal agar tidak bisa direcokin sama orang lain atau tidak merasakan keresahan orang lain. Itulah politikus. Makanya ada seorang juga politisi yang berkata di Indonesia bahwa bahkan seandainya malaikat pun masuk ke dunia politik di Indonesia, maka dia akan menjadi iblis. Jadi posisi Gibran sekarang bukan inspirasi, bukan memotivasi anak-anak muda untuk masuk ke dunia politik. Bukan seperti itu. Gibran justru adalah percontohan, jangan pernah masuk ke dunia politik. Di sana terlalu kejam, ada fitnah yang sangat besar, ada ujian yang sangat menantang, dan semua itu hanya bisa dipenuhi, hanya bisa diatasi, hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang cukup curang untuk bisa melakukannya. Jadi sekali lagi Pak Gibran, sekarang Anda tidak lagi banyak disinggung di percaturan politik kita, jadi beristirahatlah dengan tenang di Solo. Jangan mengikuti apa yang dilakukan ayah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.